teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Karimatul Fathi. Kali ini saya akan membahas tentang Marifatul Rasul. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama yang kedua. Mohon disimak videonya baik-baik ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Isma di sini mengartikan bahwa dengan kita mengenal Rasul, maka kita pun akan dapat menyayanginya. Dengan mengenal Rasul, kita dapat mengenal Allah. Dan dengan mengenal Rasul, kita pun akan semakin mencintai Allah. Itulah mengapa materi ini sangat penting untuk dipahami bagi setiap orang muslim. Dalam bab Marifatul Rasul akan terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, hajatul insan ila rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diberikan fitrah untuk menyembah Allah. Dengan mengikuti Rasul, maka kita akan dapat beribadah dengan sholih, syarah, yaitu ada al-insan, fitrah, hidayatul rasul, dan ibadatul sholih. Fitrah adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Fitrah yang dimiliki manusia diantaranya adalah 1. Wujudul khaliq, yaitu manusia mengakui Allah sebagai Tuhan, mau orang Islam maupun orang kafir. Yang kedua, ibadatul khaliq, artinya kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Dan yang ketiga, ada hayatul munadoma, yaitu mengikuti petunjuk dari Allah. Subbab yang kedua ada tarif ar-rasul, atau artinya pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala, yang artinya mengurus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk kata infinitif dari kata Rasul, yang artinya utusan atau yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul adalah orang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri-ciri khusus Rasul itu ada beberapa macam. Yang pertama, memiliki sifat asasiyah. Sifat asasiyah itu seperti sidik, amanah, fatonah, tabligh. Yang kedua, Rasul itu memiliki mukjizat. Lalu ciri-ciri Rasul selanjutnya adalah adanya al-nubuwah, al-bisyarat, dan as-samarot. Yang ketiga, ada manakatur Rasul atau keberadaan Rasul. Rasul adalah abid bin abadillah, atau bisa kita artikan hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul itu sama seperti kita. Rasul itu berasal dari kalangan manusia, karena dengan menjadi sesama kita, maka kita akan memahami apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul pula melaksanakan keperluannya sebagaimana manusia lainnya, seperti mandi, makan, beristirahat, dan masih banyak lagi. Membedakan kita dengan Rasul ialah Rasul diberikan wahyu yang harus disampaikan kepada kita, yaitu dengan mengilahkan hanya kepada Allah saja. Sunnah Nabi adalah sesuatu yang Rasul sebutkan dan harus kita amalkan. Mengapa kita memerlukan sunnah Nabi? Karena bagaimana kita bisa menjalankan Al-Quran jika petunjuknya pun tidak ada, maka Rasul pun dijadikan patokan contoh untuk melaksanakan bagaimana caranya kita melaksanakan isi dari Al-Quran. Rasul ibaratkan Al-Quran berjalan, artinya segala sesuatu yang Rasul lakukan pasti dikarenakan Allah yang menyuruh dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul biasa, Rasulullah juga menjadi Rasul di antara Rasul-Rasul, atau biasanya kita sebut Rasul minal mursalin, Rasul yang memiliki keutamaan dan ciri-ciri. Yang pertama, tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua, adaul amanah atau menyampaikan amanah. Yang ketiga, imatul umat atau pemimpin umat. Dan yang terakhir ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Lalu yang terakhir adalah sifat-sifat Rasul. Teman-teman semua tentunya sudah pasti banyak yang mengetahui tentang sifat-sifat Rasul. Kebanyakan diantaranya pasti tahu sifat Rasul yang sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, selain itu ada lagi sifat-sifat Rasul lainnya. Salah satunya yang pertama, al-bisyarul kamilah, atau manusia seutuhnya, itu karena Rasul berasal dari bangsa kita sendiri, manusia seutuhnya, benar-benar manusia. Yang kedua, al-isma atau terpelihara dari dosa. Yang ketiga, al-itizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran.
Artinya Rasulullah hanya berkomitmen kepadanya saja. Untuk kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Mengapa begitu? Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan untuk semua umat manusia. Dan Rasul pula rahmatan lil alamin. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi kan udah Isma jelasin sifat-sifat Rasul, lalu ciri-ciri Rasul, maka kita dengan itu akan mengenal Rasul. Ketika kita sudah mengenal Rasul, maka kita harus mengikuti dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Allah. Dengan mengikuti Rasul, maka kita akan melaksanakan Al-Quran dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat Isma sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah, dan jika terdapat kekurangan, maka dikembalikan ke diri saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.